Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Dari selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Organisasi. Perkenalkan, nama saya Desi Dusyaningrum, NPM 22101092055 dari Universitas Islam Molang dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Bisnis kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai kasus yang terjadi dalam suatu perusahaan, tepatnya di PT Freeport Indonesia. Dengan judul kasusnya yaitu konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Sebelum kita masuk pada konflik yang terjadi, sepertinya kita perlu tahu PT Freeport Indonesia itu seperti apa. Berdasarkan fakta dan realita bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang memiliki keberagaman sumber daya alam yang melimpah ruah, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekayaan alam negara Indonesia turut menjadi fokus utama dalam pengembangan perekonomian negara. Nah, salah satu perusahaan terbesar yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia adalah perusahaan di daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yaitu PT Freeport Indonesia, yang merupakan perusahaan tambang mineral emas dan tembaga internasional dan terbesar pertama di dunia yang memperkerjakan karyawan dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan di sana terdapat tenaga kerja baik lokal maupun tenaga kerja asing. Nah, dikaitkan dengan perjalanan proses produksi serta ketenaga kerjaannya, pasti tidak dapat lepas dari suatu gejala konflik yang timbul, baik mengenai tuntutan tentang pengupahan, jaminan sosial buruh, tuntutan terhadap manajemen korup dan kotor dalam menjalankan program perusahaan, dan sebagainya. Tapi konflik yang baru ini terjadi dalam PT Freeport Indonesia pada tahun 2017 adalah akan pelanggaran hak serikat pekerja, di mana pihak manajemen berusaha melakukan union busting atau pemberangusan serikat pekerja, furlough atau merumahkan karyawan yang sedang mogok kerja, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta pembalikan fakta bahwa pekerja ingin berhenti secara sukarela. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Nah, bagaimana sih sebab konflik itu bisa terjadi? Jadi konflik ini berkembang dari adanya tuntutan sebelumnya oleh pekerja yang menginginkan suatu perubahan sistem pengupahan perusahaan yang dinilai tidak sebanding dengan iklim yang ada dan risiko kerjanya. Tuntutan demi tuntutan terus digencarkan untuk menuntut kesesuaian upah dan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja, serta dari adanya berbagai bentuk tekanan-tekanan dari pimpinan perusahaan terhadap karyawan pekerjanya. Nah, pada tahun 2017 inilah terjadi sebuah insiden terhadap anggota dan pengurus serikat kerja yang berujung pada pemogokan dengan durasi 5 hari. Namun, hal tersebut dianggap pihak pimpinan ini dan manajer ini sebagai bentuk mangkir dan diberi sanksi merumahkan karyawan. Bagaimana sih upaya dalam menangani konflik tersebut? Dalam mengatasi konflik ini adalah seperti dilakukan perundingan yang semacam dialog antara manajemen guna membicarakan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan dengan melalui pendekatan-pendekatan normatif. Dengan putusan akan memberi kesempatan bagi pekerja untuk kembali bekerja dan mendapatkan kembali haknya sebagaimana semestinya. Baik, seperti itu tadi konflik yang terjadi di dalam sebuah perusahaan, yaitu di PT Freeport Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa suatu konflik ini akan terjadi apabila ada suatu kebijakan atau aturan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan dari kebijakan yang dibuat tersebut. Sementara untuk upaya penyelesaiannya, konflik itu dapat dilakukan dengan cara perundingan atau membuat suatu kesepakatan seperti yang telah dialami di PT Freeport Indonesia tersebut. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat dalam presentasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.